Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sul Kopi. Kalau pemirsa suka membaca sejarah ya, khususnya membaca sejarah Islam, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa sejarah Islam tidak lepas dari perang? Kenapa dalam sejarah Islam selalu ada darah yang tumpah dalam setiap masanya, khususnya dalam masa sahabat? Seperti contoh pada Perang Jamal, perang antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah, perang antara menantu Nabi dan istri Nabi Muhammad SAW. Perang Jamal juga disebut sebagai perang pertama antar umat Islam. Nah, pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang Perang Jamal. Mari kita simak videonya. Awalnya, Perang Jamal disebabkan oleh terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, yang kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kabar pergantian kekuasaan ini, tersebar ke seluruh telinga umat Islam, termasuk ke telinga Siti Aisyah, yang pada saat itu sedang berada di Mekah. Respon Siti Aisyah setelah mendengar kabar tersebut adalah meminta Sayyidina Ali untuk mengusut dan mengkisos para pembunuhnya. Karena diketahui yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan itu bukan 1-2 orang, akan tetapi banyak orang. Dari perkataan itu, orang-orang di sekitarnya berasumsi bahwa perkataan Siti Aisyah itu karena sakit hatinya pada Sayyidina Ali. Kenapa Siti Aisyah sakit hati kepada Sayyidina Ali? Jawabannya adalah karena peristiwa hadisul ifki. Apa itu peristiwa hadisul ifki? Nah, hadisul ifki itu adalah berita bohong atau fitnah yang ditujukan kepada Siti Aisyah. Ia dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Lalu, di mana letak sakit hatinya? Pada saat fitnah itu terjadi, Rasulullah SAW mempunyai rencana untuk menceraikan Siti Aisyah. Lalu, Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Ali untuk meminta saran. Lalu Sayyidina Ali berkata seperti ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah itu tidak memberikan jalan sempit padamu. Wanita-wanita lain selain dia masih banyak. Jawaban Sayyidina Ali itulah yang membuatnya sakit hati kepada Sayyidina Ali. Akan tetapi, semua tuduhan itu tidak terbukti. Dan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW bahwa Siti Aisyah bersih dari segala tuduhan-tuduhan perselingkuhan itu. Inilah sebab orang-orang di sekitar Siti Aisyah berasumsi ia sakit hati kepada Sayyidina Ali. Tidak lama berselang, setelah diangkatnya Sayyidina Ali sebagai khalifah, kaum muslimin sudah mulai terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang mendukungnya, ada juga yang menentangnya. Yang mendukungnya karena mereka selama ini tidak suka akan kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang menentangnya sudah pasti orang-orang yang merasa diuntungkan pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Di antara tokoh yang menentang Sayyidina Ali adalah sahabat Thalhah, sahabat Zubair, dan Abdullah bin Zubair. Mereka juga meminta Sayyidina Ali untuk mengusut dan menghukum qisas kepada pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi, Sayyidina Ali ini merasa berat untuk menyanggupinya. Karena Sayyidina Ali tahu betul komplotan pembunuh Sayyidina Utsman adalah dari banyak kabilah, bukan 1-2 orang, dan sudah membaur di kalangan umat Islam. Bahkan dikatakan jumlahnya mencapai 10.000 orang, dan terdiri dari berbagai daerah, dari Basrah, dari Kufah, dari Mesir, dan lain-lain. Maka dari itu, Sayyidina Ali bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang kuat, baru kemudian mencari para pembunuh Sayyidina Utsman. Walaupun Sayyidina Ali sudah menjelaskan, para penentang Sayyidina Ali tidak menyerah sampai situ.
Mereka datang ke Mekah untuk mengajak Siti Aisyah bergabung dengan mereka. Awal mulanya, Siti Aisyah tidak menanggapi hal ini dengan serius. Tapi setelah kedatangan 3 tokoh itu, Siti Aisyah pun turut serta melawan Sayyidina Ali dan para pendukungnya di Madinah. Lalu akhirnya, mereka bersama-sama dengan Bani Umayyah yang lari dari Madinah ke Mekah setelah kematian Sayyidina Utsman, pergi sama-sama menuju ke Basrah dengan tujuan untuk menambah pasukan di sana. Utsman bin Hawaif selaku gubernur Basrah yang diangkat oleh Sayyidina Ali berusaha keras untuk menghalangi niat mereka. Namun, usahanya ini gagal karena tekad dari mereka sudah bulat untuk memerangi Sayyidina Ali. Dalam perjalanan ke Basrah, Siti Aisyah berkali-kali merasakan keraguan-raguan untuk meneruskan peperangan melawan Sayyidina Ali. Namun, Abdullah bin Zubair terus meyakinkan Siti Aisyah untuk tetap melanjutkan perlawanan terhadap Sayyidina Ali. Ada beberapa sebab yang membuat Siti Aisyah ini ragu-ragu untuk berperang melawan Sayyidina Ali. Yang pertama, tangisan orang-orang yang meminta Siti Aisyah untuk tidak melanjutkan perang terhadap Sayyidina Ali. Yang kedua, nasihat Ummu Salamah yang memperingatkan Aisyah tidak boleh menjadi bagian dari peperangan itu karena akan merusak persatuan yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang memperingatkan bahwa istri-istri Nabi di rumah aja. Yang keempat adalah gonggongan anjing. Yang keempat inilah yang membuat Siti Aisyah wajahnya berubah dan benar-benar meminta pulang dan tidak jadi melawan Sayyidina Ali. Kenapa gonggongan anjing membuat Siti Aisyah bersikeras untuk kembali untuk pulang? Karena dulu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada istri-istrinya, mungkin di antara kalian akan ada yang digonggong oleh anjing Hawab. Seperti itulah kurang lebih. Tapi Abdullah bin Zubair kembali menenangkan Siti Aisyah dan berkata bahwa ini bukan di Hawab. Singkat cerita, mereka pun tiba di Basrah dan berhasil mendapat tambahan pasukan di sana. Di sisi lain, Sayyidina Ali juga dalam perjalanan perang menuju Syam untuk melawan Muawiyah, untuk memerangi Muawiyah yang menjadi gubernur Syam saat itu. Kenapa Sayyidina Ali mau memerangi Muawiyah? Karena Muawiyah tidak mau membaiat Sayyidina Ali dan menyatakan berpisah dari kekhalifahan yang sah. Begitu juga rakyat Syam yang mendukung Muawiyah. Lantaran itulah Sayyidina Ali menganggap Muawiyah sebagai pemberontak terhadap pemerintahan yang sah dan harus diperangi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Sayyidina Ali mendapat kabar kalau sahabat Thalhah, Zubair, Abdullah bin Zubair, serta Siti Aisyah telah sampai Basrah untuk memeranginya. Akhirnya, Sayyidina Ali ini memutuskan untuk menunda perang melawan Muawiyah dan pergi ke Basrah menghadapi Siti Aisyah. Setelah sampai di Basrah, hal pertama yang dilakukan Sayyidina Ali adalah mengutus orang untuk bernegosiasi kepada Siti Aisyah demi menjaga persatuan umat Islam. Hampir saja negosiasi ini berhasil. Abdullah bin Sabah selaku pemimpin golongan orang-orang munafik malah memprovokasi pasukan Siti Aisyah karena dia dan gerombolannya tidak mau kalau peperangan ini tidak jadi. Sayyidina Ali pun tidak bisa mengendalikan situasi yang terjadi. Maka terjadilah peperangan pertama antar umat Islam. Perang dengan durasi pendek ini dilihat oleh Sayyidina Ali telah memakan banyak sekali korban. Karena itulah Sayyidina Ali mengutus orang untuk menyerang unta yang ditunggangi oleh Siti Aisyah. Kenapa harus menyerang unta? Karena para pelindung Siti Aisyah mengatakan kalau perang ini tidak akan selesai kalau unta yang ditunggangi Siti Aisyah masih tegak berdiri. Singkat cerita, unta itu berhasil dibunuh dan Siti Aisyah dibawa ke tempat yang aman. Sayyidina Ali memerintahkan pasukan lengkap dengan senjata untuk mengawal Siti Aisyah kembali ke Madinah sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Lalu, bagaimana nasib tokoh lainnya? Pada saat perang masih berkecamuk,
Sayyidina Ali mencari Zubair dan Tolhah untuk mengajak mereka berbicara. Ketika mereka bertemu, Sayyidina Ali mengingatkan kepada Zubair saat momen bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang mana saat itu Rasulullah melewati Sayyidina Ali dan Zubair. Lalu Rasulullah berkata, Zubair akan memerangi Sayyidina Ali dengan cara yang zolim. Mendengar perkataan Ali, Zubair pun akhirnya pergi dan mundur dari peperangan. Sambil berkata, seandainya aku ingat sabda Nabi itu, sungguh aku tidak akan melakukan peperangan terhadap dirimu. Akhirnya ia pun pergi ke arah Madinah. Akan tetapi, ia diikuti oleh Amr bin Juzmus, pasukan dari Sayyidina Ali. Saat waktu sholat tiba, Amr bin Juzmus mengajak sahabat Zubair untuk sholat. Ketika Amr membelakangi Zubair, langsung ia tikam dari belakang, tepat di punggungnya. Setelah membunuhnya, Amr pun mengambil kuda, cincin, dan senjata Zubair. Lalu ia bawa pergi menghadap Sayyidina Ali dan mengabarkan bahwa ia berhasil membunuh sahabat Zubair. Lalu Sayyidina Ali merasakan kesedihan yang luar biasa mendengar kabar itu. Di sisi lain, Tolhah juga mundur dari medan perang. Ketika ia mundur, Marwan bin Hakam melihatnya. Dan langsung saja Marwan memanah Tolhah dan mengenai tepat di lututnya. Akhirnya ia jatuh dari kudanya lalu berujung wafat. Sedangkan Abdullah bin Zubair, ia dikabarkan mengalami luka yang sangat parah. Ada 37 luka di sekujur tubuhnya. Perang Jamal ini menjadi perang yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Karena perang ini banyak sekali korban yang tangan dan kakinya putus. Selain itu, perang ini juga memakan korban yang sangat banyak. Dikabarkan mencapai 18.000 orang. Inilah perang Jamal, perang antara menantu dan istri Rasulullah. Cerita ini saya angkat tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Akan tetapi saya bermaksud untuk berbagi dengan harapan bisa menambah pengetahuan di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.